Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama berkarya dan berekspresi melalui puisi. Karya sastra itu dibagi menjadi tiga. Pertama itu puisi, kedua prosa, ketiga drama. Puisi itu adalah karangan bentuknya singkat, padat, karena dalam puisi sendiri hakikatnya adalah perlambangan. Jadi semua kata-kata dilambangkan. Maknanya selalu menggunakan kata-kata bermakna konotatif atau bermakna kias. Contoh perlambangan antara lain, misalkan seorang perempuan dilambangkan dengan namanya mawar atau melati atau bunga. Jadi itu merupakan bentuk perlambangan. Perlambangan itu ada wujudnya benda, ada wujudnya gerak. Contoh, misalkan orang memandang gadis dengan teramat amat sangat, itu orang akan mengatakan matanya menunggak. Mata menunggak itu bagaimana? Yaitu memandang, menembus hati sang objek. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak paparan presentasi dari bagaimana proses penciptaan sebuah puisi. Jadi puisi itu sebenarnya bukan khayal, tapi puisi itu merupakan suatu karya yang dipikirkan dengan menggunakan pendekatan imajinasi. Dari pendekatan imajinasi itu, seseorang akan menggunakan pilihan kata yang tepat atau diksi. Pilihan kata yang tepat itu berkaitan bagaimana dengan halus, rasa, kasar, dan tidaknya penggunaan kata sesuai konteks dari puisi tersebut. Mari bersama-sama simak tayangan presentasi berikut ini. Anak-anakku yang hebat, puisi itu lahir dari kegelisahan batin seorang penyair. Penyair melihat suatu objek. Objek itu bisa berwujud satu, benda, alam, kejadian sosial, dan lain sebagainya. Melalui pendekatan faktual, maka akan lahir karya faktual. Tetapi puisi itu lahir karena seorang pengarang, penyair melihat sesuatu itu melalui pendekatan imajinasi. Imajinasi di sini bukan khayal, tapi adanya suatu proses berpikir. Mengapa? Karena pendekatan imajinasi melibatkan rasa, kreativitas, dan imajinasi tingkat tinggi. Dengan menggunakan pendekatan imajinasi, maka lahirlah sebuah puisi yang dipengaruhi oleh unsur ekstrinsik maupun intrinsik. Ekstrinsik itu apa? Yaitu berasal dari luar puisi tersebut, berasal dari luar karya sastra tersebut. Sedangkan intrinsik berasal dari dalam karya sastra atau dalam puisi tersebut. Contohnya
intrinsik, ada namanya tema, ada namanya amanat. Nah, selanjutnya yang mempengaruhi unsur ekstrinsi, agama pengarang, ekonomi, sosial, pendidikan. Sehingga apabila masyarakat atau pencipta puisi itu berada di lingkungan masyarakat nelayan, tentunya akan bercerita tentang kehidupan nelayan. Begitu pula kalau seseorang itu terlahir di lingkungan kota, maka puisi banyak berkutat pada kehidupan kota. Tadi saya mengatakan bahwa apabila seorang penyair atau pengarang berada di lingkungan kota, maka akan berkutat permasalahan di kota tersebut. Misalkan dia tinggal di lingkungan pabrik atau lingkungan perkantoran, itu sangat berbeda. Atau mungkin pengaruh agama juga demikian, sangat mempengaruhi proses penciptaan sebuah puisi. Mengapa? Karena sang penyair melihat sesuatu objek yang menjadi kegelisahan pikiran maupun hati yang akan dituangkan dalam sebuah cipta karsa, perwujudannya adalah puisi. Contoh lingkungan pabrik, penyair pasti melihat namanya cerobong asap, pekerja, lalu lalang kendaraan dan sebagainya. Itu akan dilihat dengan menggunakan pendekatan imajinasi. Pendekatan imajinasi itu akan dimanifestasikan dalam bentuk citraan. Citraan di sini berkaitan dengan keterlibatan indera. Dengan keterlibatan citraan ini, maka seorang penyair akan menciptakan suatu atau memilih suatu pilihan kata yang tepat. Contoh, ketika melihat wanita, perempuan yang pekerja pabrik, maka dikatakan wanita-wanita perkasa. Mengapa wanita perkasa? Karena wanita sebagai pekerja yang ulet dan tangguh. Itu contoh dari citraan, pemilihan diksi yang perwujudan pengimajinasian atau citraan ada bermacam-macam. Ada citraan penglihatan. Objek itu benar-benar dilihat oleh seorang penyair. Ada namanya pendengaran, ada namanya gerak, ada namanya pengecapan, ada namanya perabaan, dan lain sebagainya. Inilah yang mempengaruhi pemilihan kata yang tepat, sehingga puisi menjadi suatu
bahasa yang indah yang dapat mengetuk lubuk hati manusia yang paling dalam. Di awal, Bapak telah menjelaskan, menginformasikan bahwa ada keterlibatan unsur ekstrisik. Contohnya, religi atau agama. Kita mengambil topik atau tema, katakan sujud. Seseorang ketika bersujud, di situ maka ada pengimajinasian dari sang penyair. Citraan. Contoh, melihat, yang dilihat apa di situ? Ada sajadah. Wujudnya apa? Panjang. Ketika orang bersujud, pasti menimbulkan suara sayup-sayup, kumandang. Mungkin di situ ketika bersujud dia mendengar namanya azan. Ketika seorang bersujud, dia menggunakan perabaan. Oh, ternyata sajadahnya halus, lembut. Seorang bersujud, di situ ada citraan bahwa manusia mungkin mengadu, mungkin memohon kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki. Rezeki itu rasanya mungkin manis, mungkin asam. Nah, seseorang ketika bersujud tentunya ada namanya gerakannya. Menunduk, lah itu namanya citraan gerak bersujud, ya. Itu namanya pilihan-pilihan kata yang digunakan oleh seorang penyair. Sehingga kata-kata pilihan itu menimbulkan rasa. Rasa apa? Yaitu rasa cinta terhadap keindahan berbahasa. Selanjutnya dari model Meet Map ini dirangkaikan dalam bentuk sebuah baris puisi. Perhatikan berikut ini. Terbentang sajadah panjang, sayup lembut, ku memandang azan. Bersimpuh, bersujud, tunduk. Asam, manis, lembut, harum. Di sini ada kata-kata yang aneh bagi kamu. Azan kok sayup lembut, lembut sayup. Itu hanya suatu permainan kata, kebebasan dari seorang penyair, penulis puisi untuk menciptakan suatu karya. Mungkin kalian bisa mengubahnya lagi. Sajadah panjang terbentang, mungkin seperti itu. Bisa juga pada baris ketiga kamu ubah bersimpuh, tunduk, bersujud. Sah-sah saja, tidak ada suatu aturan yang khusus. Yang terpenting kamu harus melihat rima, suara, nada
itu yang mempengaruhi, dan modelnya suatu bentuk perlambangan. Selanjutnya, puisi ini lebih menarik apabila dibuat menjadi syair yang lebih baik lagi. Bisa diperhatikan berikut ini. Sujud. Terbentang sajadah panjang, terdengar sayup lembut, kumandang azan. Aku bersikuh, bersujud dan tunduk. Asam dan manis mencari ilmu, lembut dan harum ku bersyukur. Tidak bisa kalian akan membaca terbentang sajadah panjang terdengar. Tidak boleh, harus terbentang sajadah panjang, terdengar sayup lembut kumandang azan. Bacanya terbentang sajadah panjang, terdengar sayup lembut kumandang azan, bukan terbentang sajadah panjang. Itu maknanya akan berbeda. Nah, itulah pemilihan permainan kata itu menimbulkan suatu bentuk penafsiran, sehingga seseorang itu perlu adanya rasa, ada kepekaan batin. Saya ulangi, ini akan maknanya berbeda ketika terbentang sajadah panjang, terdengar sayup lembut kumandang azan. Itu pertama. Pembacaan yang kedua mungkin terbentang sajadah panjang, terdengar sayup lembut kumandang azan. Berarti seseorang penyair mendengar suara yang lembut tapi panjang. Itu adalah suara panggilan untuk beribadah. Sekali lagi, pembacaan akan menimbulkan persepsi penafsiran yang berbeda. Itu tergantung tingkat pemahaman seorang pembaca. Terbentang sajadah panjang, terdengar sayup lembut kumandang azan. Itu menimbulkan citraan yang lain apabila dibaca terbentang sajadah panjang, terdengar sayup lembut kumandang azan. Seharusnya membacanya bagaimana? Terbentang sajadah panjang, terdengar sayup lembut kumandang azan. Aku bersikuh, bersujud dan tunduk. Seseorang kalau beribadah, ketika melakukan bersimpuh, lalu bersujud, lalu berdoa. Ketika memohon atau berdoa, seseorang itu harus menundukkan kepala, bukan mendongakkan. Kenapa? Karena tunduk itu menyimpulkan merendahkan diri dari Sang Pencipta.
asam dan manis mencari ilmu di situ. Ilmu itu apa? Ya ilmu dunia, ya ilmu akhirat. Kenapa kok di situ asam dan manis? Ya ada ilmu yang mudah didapat, ada yang sulit sekali. Lembut dan harum bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu bukan mengatakan dengan euforia, dengan kata-kata mengucapkan syukur dalam hati. Lisan yang tidak perlu diteriakan itu sudah mencerminkan suatu ungkapan yang suci, yang semerbak mengagungkan nama Sang Pencipta. Sekali lagi, pembacaannya terbentang sajadah, panjang terdengar sayup, lembut kumandang azan. Aku bersyukur, bersujud dan tunduk. Asam dan manis mencari ilmu, lembut dan harum ku bersyukur. Setelah kamu melihat bagaimana membuat spider mapping atau jaring laba-laba untuk merangkaikan suatu objek, misalkan kita melihat namanya pantai. Nah, indera perasa kamu apa? Misalnya panas, ada gerak, itu ombak, itu misalnya kamu buat namanya berkejar-kejaran. Terus misalnya indera bau, itu misalnya ada namanya amis, harum. Nah, itu namanya pencitraan. Selanjutnya setelah itu dibuat namanya puisi utuh. Bagaimana puisi itu supaya dicintai oleh penikmat puisi, yaitu bisa melalui pembacaan puisi. Tapi pada era sekarang, anak-anak muda lebih suka menikmati puisi melalui musikalisasi puisi. Lebih jelasnya, apakah perbedaan dari musikalisasi puisi dengan lagu yang mirip puisi? Perhatikan sajian video berikut ini. Hujan
hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan di serang akar pohon bunga itu. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mengingat di kau
Pahlawan tak dikenal, karya Amin Aminuddin. Ribuan orang bergerak di sepanjang jalan, berteriak menuju Hotel Yamato tengah kota. Kibar bendera merah putih biru itu menggemuruh, gelegak antipati pada hati, tanpa henti, tanpa kompromi. Ribuan orang bergerak sepanjang jalan, berteriak menuju Hotel Yamato tengah kota. Ribuan orang memanjat hotel itu, dan kau telah robek kain biru pada bendera itu. Ribuan orang bersorak, bergemuruh, merdeka negeriku, merdeka Indonesia. Ribuan orang bergerak sepanjang jalan, berteriak menuju Hotel Yamato tengah kota. Sorak gemuruh mereka itu kian riuh. Ini negaraku, negara tercinta, satu Republik Indonesia Raya. Hai bangsa para pemabuk, pemilik bendera merah putih biru. Jika kau tak nyadari negeriku, bambu runcing akan menuding mengusirmu. Jika tak juganya, ku tawarkan semangat dan darah kami muntah. Biarkan tubuh ini berdarah-darah, tapi kau harus menyerah. Kau harus menyerah. Telah kau robek kain biru pada bendera itu, tinggal merah putihnya. Kian terasa indah di mata kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku, jayalah Indonesiaku. Bagaimana anak-anak? Menarik kan? Pada hujan bulan Juni itu merupakan puisi yang dimusikalisasi. Sedangkan sajadah panjang itu merupakan syair lagu yang dinyanyikan mirip dengan namanya puisi. Mengapa? Pada musik yang pertama itu penuh dengan adana perlambangan. Contohnya hujan bulan Juni. Kalau pada zaman dahulu namanya bulan Juni itu musim kemarau. Berarti di situ menyimpulkan bagaimana kerinduan seseorang penyair terhadap istrinya yang sudah tidak ada. Mengapa? Karena itu digambarkan rindunya dititipkan pada pohon berbunga itu. Pohon berbunga itu di situ apa? Menyimpulkan namanya pohon Kamboja. Berarti menyimpulkan istrinya telah meninggal. Tapi pada sajadah panjang terbentang itu karya Bimbo itu merupakan suatu lagu. Karena tidak ada namanya perlambangan, maknanya lugas. Jadi situ mengisyaratkan, menggambarkan seseorang bagaimana setiap mendengar suara adzan itu dia selalu menuju cepat-cepat melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat.
dan salam santun, salam sehat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.